Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah melakukan perjalanan yang singkat, Chu Feng dan yang lainnya dengan sangat cepat tiba di lokasi yang telah disepakati. Tempat itu berada di Wolf Ivory Mountain Range, dan itu merupakan jurang kecil di dalam gunung. Di dasar jurang gunung tersebut, sekelompok besar orang telah berkumpul. Dan jika menilai dari pakaian yang mereka kenakan, mereka berasal dari keluarga Ma. Sedangkan untuk kultivasi yang dimiliki keluarga Ma, kultivasi mereka semua cukup baik. Yang paling lemah berada di tingkat kelima dari ranah surga, tetapi sebagian besar berada di puncak ranah surga. Mereka bahkan memiliki 18 spiritualis dunia jubah biru, tetapi keluarga Li hanya memiliki beberapa saja, dan bahkan mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam hal jumlah orang dan kekuatan total, keluarga Ma memang jauh melebihi keluarga Li. Itu tidak hanya terbatas pada para ahli yang diundang keluarga Ma, bahkan orang-orang dari keluarga Ma melebihi orang-orang dari keluarga Li. Terutama untuk seorang lelaki tua di antara kerumunan, yang memiliki corak luar biasa dan kehadiran yang kuat. Tingginya hampir 3 meter, dan tubuhnya juga sangat kokoh. Bahkan jika melihat melalui pakaiannya saja, otot-otot sehatnya bisa terlihat. Bahkan kerutan di wajahnya tidak tampak seperti keriput, tetapi lebih seperti bekas luka. Meskipun dia mendekati usia 100 tahun, perasaan yang dia berikan seolah-olah dia berada di puncak hidupnya. Tanpa banyak berpikir, Chu Feng sudah tahu siapa orang itu. Dia tentu saja penguasa keluarga Ma, level 1 Martial Lord, yaitu Ma Yukun. Saudaraku, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu cukup lama demi kamu, ucap Ma Yukun. Melihat Chu Feng dan yang lainnya tiba, Ma Yukun pertama kali naik ke langit. Dan sambil tersenyum penuh, ia memulai percakapan dengan kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li juga sangat antusias, dia bertindak seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keduanya menunjukkan kasih sayang persaudaraan di antara mereka. Chu Feng terbiasa melihat adegan seperti itu, jadi fokusnya tidak berhenti pada tubuh keluarga Ma, tetapi dari arah jurang. Ketika dia menggunakan mata surgawinya untuk melihat ke bawah dari atas, dia menemukan bahwa jurang itu benar-benar terlihat seperti lokasi sarang spiritual. Namun setelah Chu Feng turun, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi untuk pintu masuknya. Itu bukan karena kultivasi Chu Feng terlalu lemah, tapi itu hanya berarti bahwa ahli misterius yang menyegel tempat itu terlalu kuat. Itu juga bukan medan yang bisa menyembunyikan dirinya dari mata surgawi Chu Feng, tetapi formasi spiritual yang diletakkan itu disembunyikan dari mata surgawi Chu Feng. Saudaraku, aku telah menunggu puluhan tahun untuk hari ini, dan leluhur kita selalu mengawasi kita dari atas. Sekarang, kita akhirnya bisa membuka tempat ini. Kita harusnya lebih awal dengan masalah ini. Jadi, mengapa tidak membukanya sekarang? Ucap Ma Yukun. Saat kepala keluarga Ma berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak batu dari kosmos saknya. Meskipun tidak ada sesuatu yang istimewa tentang kotak batu itu, tapi pola di tengah kotak batu mengatakan kepada Chu Feng, bahwa itu tidaklah sederhana sama sekali. Objek di dalam wadah batu itu bahkan lebih tidak sederhana lagi. Saudaraku, kamu benar. Namun karena leluhur kita telah memperjelasnya, bahwa pastilah seorang spiritualis dunia yang bisa membuka tempat ini. Tetapi kita berdua kan bukan seorang spiritualis dunia. Dengan begitu, kepada siapa tanggung jawab sepenting itu diberikan? Balas kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li juga mengeluarkan sebuah kotak batu yang hampir sama. Saudaraku, meskipun kami berdua tidak memiliki kualifikasi untuk masalah ini, dan bahkan sampai saat ini, yang tidak kami miliki adalah orang-orang seperti spiritualis dunia dalam keluarga kami. Namun untungnya, tugas penting seperti itu hanya dapat dipikul oleh 2 orang. Tetapi solusi untuk itu sangatlah sederhana. Dari apa yang aku lihat, pilih spiritualis dunia keluarga Li yang paling baik,
dan aku juga akan memilih yang layak dari keluarga Ma aku. Biarkan mereka berdua membandingkan teknik formasi spiritu mereka, dan pemenangnya akan memikul tanggung jawab yang berat ini. Mereka kemudian akan membuka tempat ini dengan kedua kunci kami. Bagaimana dengan itu? Kepala keluarga Ma tersenyum dan berkata, "Percayalah saudaraku, kami akan mengikuti kata-kata kamu." Balas kepala keluarga Li sambil mengangguk setuju. Kemudian, dia melihat kerumunan keluarga Li di belakangnya, dan mengunci pandangannya kepada Yue Lao, itu setelah dia dengan ringan memindai mereka. Dia pun berkata, "Yue Lao, aku akan menyerahkan tanggung jawab berat keluarga Li aku kepada kamu," ucap kepala keluarga Li. "Siap Tuan," jawab Yue Lao. Melihat itu, Yue Lao buru-buru menjawab. Dia pertama-tama membereskan jubah spiritual dunia berwarna biru yang dia kenakan, lalu dengan puas memandangi kerumunan. Lebih khususnya, dia menatap Chu Feng dengan tatapan khusus, dan seolah-olah dia berkata, "Bocah kecil, dapatkah kamu melakukan ini? Di saat genting ini, orang yang mewakili keluarga Lima Sila aku. Orang tuaku, pergilah," ucap kepala keluarga Ma. Lalu pada saat yang sama, tuan keluarga Ma melambaikan tangannya. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah spiritualis dunia berwarna biru, itu juga berjalan keluar dari kerumunan orang keluarga Ma. Orang tua itu bukan saja seorang spiritualis dunia jubah biru, tetapi kultivasinya tidak lebih lemah dari Yue Lao. Dan juga, dia memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ramah surga. Selain itu, jika dibandingkan dengan kesombongan Yue Lao, dia tampaknya cukup tenang, tetapi tatapannya memancarkan kepercayaan mutlak. "Teman aku bertanya-tanya, bagaimana kamu ingin bersaing?" Setelah pria tua bernama Gu berjalan keluar, ia dengan sopan bertanya kepada Yue Lao. "Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Karena itu adalah pertarungan antara spiritualis dunia, maka secara alami, kita bersaing dengan teknik formasi spiritual," bala Yue Lao. Namun kemudian, Yue Lao dengan dingin mendengus, lalu menyarankan. Dengan mendengus, kekuatan formasi spiritual berwarna biru tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya. Wus wus wus. Setelah itu, dia menggerakkan telapak tangannya sambil menghadap ke langit, dan dengan sangat cepat menggambar formasi. Formasi spiritual yang besar kemudian didirikan di udara. Bas-bas. Dan ketika kekuatan berwarna biru yang tak terbatas datang dari tubuh Yue Lao, lalu melewati formasi spiritual besar yang ia ciptakan di udara, pedang berwarna biru dengan lebar 3 meter dan panjang 9 meter segera terbentuk, dan kemudian pedang itu menerjang ke arah Pak Tua Gu. Itu bukanlah keterampilan bela diri, dan juga bukan keterampilan rahasia. Itu adalah formasi spiritual khusus yang dibentuk oleh kombinasi formasi, jadi ia memiliki sifat ofensif secara tertentu. Pedang besar berwarna biru yang Yue Lao bentuk ini, itu adalah metode yang agak cemerlang. Seperti yang diharapkan dari Yue Lao. Teknik formasi spiritual yang sangat kuat, ucap penonton. Memang benar setelah pedang besar berwarna biru muncul, semua spiritualis dunia dalam keluarga Li tidak bisa menahan kecemerlangan di mata mereka, dan kemudian memujinya. Karena mereka yang juga spiritualis dunia, mereka benar-benar bisa tidak melakukan hal yang Yue Lao lakukan. Tetapi meskipun kerumunan keluarga Li berseru kaget, spiritualis dunia dari keluarga Ma terlihat sangat tenang. Itu seolah-olah mereka memiliki keyakinan mutlak, bahwa merekalah yang akan menang. "Teman aku, kamu benar-benar memiliki metode yang hebat. Tetapi sayangnya, jika itu hanya formasi spiritual berwarna biru, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan aku," ucap Pak Tua Gu. Tepat pada saat itu, Pak Tua Gu dengan dingin tersenyum. Kemudian dia mengangkat satu tangannya, dan segera menggambar di udara. Segera, formasi spiritual berwarna ungu dengan cepat mengembun di depannya. "Apa? Bagaimana mungkin? Dia adalah spiritualis dunia jubah ungu. Oh surga, itu terlalu tidak masuk akal. Dia sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah ungu. Bukankah kekuatan itu yang hanya bisa dipahami oleh Martial Lord?" ucap para penonton dari keluarga Li.
Setelah melihat formasi berwarna ungu, wajah orang-orang dari keluarga Li berubah. Wajah mereka yang sebelumnya sangat sombong, tapi sekarang, wajah mereka telah dipenuhi dengan kejutan. Karena biasanya, kekuatan formasi spiritual berwarna ungu adalah kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh Martial Lord. Mereka yang menjadi spiritualis dunia jubah ungu sebelum menjadi Martial Lord, itu hanya bisa dikatakan sebagai naga di dalam diri manusia. Namun pada saat ini, Pak Tua Gu dari keluarga Ma sudah jelas adalah orang seperti itu. Bagaimana mungkin keluarga Li tidak heran? Lagi pula, ada jarak yang tak bisa dilewati antara spiritualis dunia jubah biru, dan spiritualis dunia jubah ungu. Mereka semua juga tahu, bahwa keluarga Li telah kehilangan. Mendengus. Spiritualis dunia jubah ungu, aku tidak percaya kamu akan menghancurkan pedang raksasa aku. Seru Yue Lao. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan formasi spiritual yang dipegang lawannya benar-benar melampaui kekuatannya, tapi Yue Lao tidak mau mengakui kekalahannya. Sambil menggertakkan giginya, dia menyalurkan semua kekuatannya ke dalam formasi. Hanya dengan satu kedipan saja, pedang besar berwarna biru yang panjangnya 9 meter itu dikeluarkan dengan cepat, dan benar-benar menjadi pedang panjang yang lebih dari belasan meter. Bahkan pelanjangnya mungkin telah meningkat beberapa kali lipat. Tetapi Pak Tua Gu masih tidak takut akan perubahan seperti itu. Bahkan jika dilihat di dalam senyumnya, itu ada jejak ejekan yang menghina. Membesar. Tiba-tiba saja Tuan Gu berteriak dengan keras. Formasi berwarna ungu yang menjulang di depannya, itu telah berputar dengan cepat. Simbol yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya, dan membentuk pola yang aneh namun cantik. Saat cahaya menyilaukan muncul, aura yang kuat pun terpancar dari dalamnya. Ledakan, bang! Tepat saat pedang besar berwarna biru milik Yue Lao akan mendekati Pak Tua Gu, sebuah ledakan datang dari formasi spiritual berwarna ungu. Bertepatan dengan peristiwa semacam itu, seketika saja tangan besar berwarna ungu tiba-tiba mengulurkan dari formasi yang sama. 5 jari itu terbentang, dan itu bertujuan untuk meraih pedang besar Yue Lao. Tangan besar itu sangat besar, dan itu terlihat seperti tangan raksasa. Selain itu, kecepatannya juga cukup cepat, dan kekuatannya juga agak ganas. Tangan itu meraih pedang besar berwarna biru, dan dengan cengkeramannya yang ringan, sebuah ledakan pun terjadi, dan kemudian pedang berwarna biru itu pecah seperti serpihan kaca. Cerit, bersamaan dengan hancurnya pedang besar berwarna biru, kulit Yue Lao langsung memucat, mulutnya melebar, dan seteguk darah menyembur keluar hingga menodai pakaiannya. Kemudian kakinya menjadi lemas, dan Dia Pin akhirnya jatuh tak berdaya. Jika bukan karena orang-orang dari keluarga Li tiba tepat waktu, dia pasti akan jatuh ke tanah. Mengaum. Karena Yue Lao benar-benar sudah dikalahkan, dan bahkan ia menderita luka-luka berat, auman yang keras juga datang dari formasi berwarna ungu itu. Setelah raungan terdengar seperti itu, tangan besar yang sudah muncul pun mulai tumbuh dengan cepat. Di bawah tatapan kerumunan, seekor monster besar akhirnya keluar. Monster itu memiliki tubuh setengah transparan berwarna ungu, dan itu dibentuk oleh formasi spiritual. Monster itu terlihat humanoid, tetapi memiliki wajah seperti binatang. Tingginya hampir puluhan meter, serta auranya yang sangat kuat, dan kekuatannya juga luar biasa. Meskipun diciptakan oleh formasi spiritual, tapi monster itu tampak sangat hidup, dan seolah-olah memiliki kecerdasannya sendiri. Melihat monster itu, rasa takut pun melanda hati banyak orang. Benar-benar sangat kuat. Dia benar-benar menunjukkan teknik formasi spiritualnya hingga seperti itu. Melihat monster besar itu, orang-orang di tempat kejadian berseru tanpa henti, karena mereka telah diyakinkan oleh teknik formasi spiritual Pak Tua Gu. Saudaraku, sepertinya tanggung jawab yang berat untuk membuka harta ini, itu jatuh pada Pak Tua Gu dari keluarga Ma aku untuk diselesaikan, ucap kepala keluarga Ma. Pada saat itu, kepala keluarga Ma berbicara sambil tersenyum. Bahkan wajah dan kata-katanya dipenuhi dengan kesombongan. Hahaha, bagus. Saudaraku, kamu benar-benar menemukan spiritualis dunia yang luar biasa.
Aku dapat melihatnya, bahwa kamu telah melakukan upaya yang sangat melelahkan untuk membuka tempat ini. Saudaraku, aku benar-benar berterima kasih atas kerja kerasnya, ucap kepala keluarga Lee. Lalu sebagai gantinya, dia dengan sangat senang tertawa. Dan ketika dia berbicara, dia dan kepala keluarga Ma berjalan bersama menuju Pak Tua Gu, dan bersiap untuk menyerahkan kotak batu yang ada di tangan mereka, itu kepada Pak Tua Gu. Meskipun di permukaan kepala keluarga Lee tampaknya tidak khawatir tentang kekalahan yang mengerikan dari pertarungan itu, tapi orang-orang lain di keluarga Lee memiliki wajah yang sangat buruk. Mereka yang bahkan memiliki begitu banyak arogansi sebelumnya, saat ini mulai terlihat sangat sedih. Itu karena, pertukaran barusan tidak hanya mewakili kekalahan Yue Lao saja, tapi itu juga mewakili kekalahan total keluarga Lee mereka. Itu membuat orang-orang dari keluarga Lee merasa, bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki wajah, dan bahkan merasa malu tanpa henti. Pak Tua Gu, kamu benar-benar sangat terampil. Akan tetapi, aku juga telah mempelajari teknik pembentukan spiritual. Jadi aku ingin tahu, apakah kamu dapat memberi aku beberapa petunjuk tentang hal itu, ucap seseorang. Tetapi ketika orang-orang dari keluarga Lee merasa bahwa semuanya telah diatur, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari jajaran keluarga Lee. Siapa? Teriak orang-orang. Setelah suara itu terdengar, hampir semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk terkejut. Mereka dengan cepat menembak pandangan mereka ke arah sumber suara itu. Dan ketika mereka melihatnya, warna kulit mereka berubah sekali lagi. Karena pada saat itu juga, mereka dapat dengan jelas melihat seorang pria paruh baya yang tampan, yang perlahan-lahan keluar dari kerumunan keluarga Lee. Orang itu tidak lain adalah Wu Qing, orang yang saat ini bertransformasi dari Chu Feng. Wu Qing, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Cepat kembali ke sini, jangan keluar untuk membuat malu. Bajingan, apakah orang ini sangat ingin menjadi terkenal, sehingga dia bisa bertindak gila? Lihat saja lawannya. Bahkan Yue Lao saja tidak bisa mengalahkan Pak Tua Gu, namun dia malah berani keluar. Kali ini, keluargaku akan benar-benar kehilangan wajah yang luar biasa, ucap orang-orang. Setelah menemukan bahwa Chu Feng lah yang berbicara, seketika banyak orang di keluarga Lee merasa sangat tidak berdaya. Beberapa bahkan mengirim pesan mental tersembunyi kepada Chu Feng, dan memberitahunya agar dia segera kembali. Itu mereka lakukan untuk menghindari rasa malu lagi bagi keluarga Lee. Sebenarnya, bukan hanya mereka saja yang tidak tahu Chu Feng bertindak seperti itu. Bahkan Li Chan dan kepala keluarga Lee yang mengenal Chu Feng saja, mereka kurang lebihnya pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening mereka. Mereka tidak tahu tindakan apa yang terbaik, karena mereka juga tidak merasa bahwa Chu Feng, yang hanya berada di tingkat 8 ranah surga, itu bisa mengalahkan spiritualis dunia jubah ungu di tingkat ke-9 dari ranah surga. Oh, hahaha. Temanku, kamu cukup berani juga. Bolehkah aku tahu siapa nama kamu? Setelah mengejek Chu Feng, Pak Tua Gu tersenyum ringan dan bertanya. Aku Wu Qing, jawab Chu Feng dengan tenang. Oh, jadi ini adalah temanku Wu Qing. Temanku Wu Qing, apakah kamu benar-benar memiliki teknik formasi spiritual untuk berdebat dengan aku? Pak Tua Gu bertanya dengan sangat mengejek. Oh, kenapa harus bertanya seperti itu? Jangan bilang kalau kamu tidak berani. Jawab Chu Feng dengan kata-kata yang dingin. Hahaha, apakah kamu sedang bercanda? Kenapa juga aku tidak berani? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Karena kamu bersikeras, aku akan mengabulkan keinginanmu. Namun sayangnya, jarak antara kekuatan kami terlalu besar. Jika aku benar-benar menyerang, aku khawatir aku akan sangat melukai kamu. Jadi, aku tidak akan menyerangmu. Jika kamu ingin mengalahkan aku, itu juga tidak masalah. Selama kamu menggunakan teknik formasi spiritual terkuat untuk menyerang Giant Formation spiritual aku, dan jika kamu bisa membuatnya bergetar saja, maka itu adalah kemenangan kamu. Ucap Pak Tua Gu yang tersenyum sambil menatap Chu Feng, dan tatapannya itu penuh dengan penghinaan. Oh, apakah kata-kata kamu itu benar?
Selama aku dapat menyebabkan formasi kamu itu bergetar, apakah itu adalah kemenangan aku? Chu Feng dengan keras bertanya, dan dia hampir tidak setuju pada cara menentukan pemenangnya. Tentu saja dong, aku selalu menepati janji aku. Teman aku Wu Qing, tolong jangan berpikir bahwa aku memandang rendah kamu. Ini benar-benar demi keselamatan kamu, dan aku tidak punya pilihan lain, jawab Pak Tua Gu. Pak Tua Gu membuka tangannya, dan seolah-olah itu tidak masalah baginya. Oh, baiklah kalau begitu, aku harus berterima kasih atas niat baikmu, ucap Chu Feng. Melihat senyum ringan di wajahnya yang tiba-tiba menjadi dingin, Chu Feng segera membuka lengannya, lalu dengan cepat melambaikannya. Segera, lapisan simbol aneh tanpa akhir mengalir keluar, dan kemudian melesat ke udara. Kecepatan Chu Feng sangatlah cepat. Karena saking cepatnya, itu membuat orang-orang tidak bisa melihat tangan maupun gerakannya dengan sangat jelas. Mereka hanya bisa melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang terbentuk oleh lengannya ketika mereka terus berkedip di depannya. Dalam situasi itu, dengan Chu Feng sebagai pusatnya, lingkungan di sekitarnya mulai berubah juga. Pada awalnya, itu hanya ada semburan gemuruh. Tetapi beberapa saat kemudian, tanah mulai bergetar dengan ringan. Pada akhirnya, batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah. Lalu batu-batu itu naik secara bertahap, dan bahkan udara di sekitarnya mulai berputar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.